Yo, what's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Buruan kopinya diseruput, terjadi ager. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya. Kita akan bahas film Squid Game. Ini film yang kemarin viral yang ngalahin game Mobile Legends nama Free Fire. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau perlu di share ke teman-teman lu semua ya. Jangan lupa tutup pintu kamar biar fokus dan duduk yang manis, serta selamat menikmati. Di awal film, Gi-hun yang seorang duda diberi uang sama ibunya untuk beli ayam goreng untuk cucunya yang ulang tahun. Namun setelah ibunya pergi, Gi-hun justru mengambil ATM ibunya untuk ikut main taruhan pacuan kuda. Ternyata di ronde awal Gi-hun justru kalah dan malah ikut taruhan lagi dengan memasang tanggal lahir anaknya, dan dia berhasil menang taruhan. Alhamdulillah. Saat menelpon anaknya, Gi-hun disamperin rentenir. Otomatis dia kabur. Pas kabur, Gi-hun justru menabrak cewek capek-capean. Akhirnya Gi-hun ditemukan rentenir untuk menagih hutangnya yang segunung. Di sini Gi-hun akan ngasih setengah dari hasil taruhannya. Namun uang itu sudah hilang. Ternyata cewek cabe-cabean yang tadi udah nyopet. Di sini Gi-hun dipaksa tanda tangan persetujuan. Kalau nggak bisa bayar, organ dalam tubuhnya akan diambil. Lalu Gi-hun berusaha memberikan kado ala kadarnya untuk anaknya. Saat pulang, Gi-hun ketemu seseorang yang ngajakin main dakiji dengan hadiah uang 100.000 won setiap kali menang. Dan jika kalah dan gak punya uang, bakalan digaplok pipi lo. Suwe banget gak nih? Setelah Gi-hun kalah beberapa kali dan juga digaplok beberapa kali, Gi-hun akhirnya menang dan bisa bawa pulang duit yang lumayan. Meski pipinya sampai memar. Namun orang ini tahu berapa jumlah hutang Gi-hun di rentenir dan di bank. Gi-hun ditawarin permainan lagi dengan hadiah yang lebih besar lagi. Bisa bikin auto sultan dah lu, parah nih. Saat di rumah, ibunya cerita kalau anaknya bakalan ikut ortu tirinya ke Amerika. Ibunya ingin Gi-hun ambil hak asuh anaknya dengan menjangkupi kebutuhan anaknya. Dengan situasi ini, akhirnya Gi-hun ikut daftar permainan yang ditawarkan tadi. Gi-hun akhirnya dijemput sama Travel dan diberi gas tidur. Setelah bangun, Gi-hun sudah berada di asrama yang berisikan 456 peserta dan Gi-hun adalah peserta terakhir. Di sini Gi-hun bertemu dengan Mbah Ilnam dengan nomor urut 1. Mbah Ilnam ikut game bukan karena hadiah uang, tapi karena faktor umurnya yang bentar lagi, faktor sakit yang dideritanya. Mbah. Di sini Gi-hun ketemu sama cewek yang lagi berantem. Ternyata nih cewek yang nyopet duit Gi-hun kemarin. Namanya Sabyok. Otomatis Gi-hun ikutan ribut sama nih cewek. Dan tiba-tiba para staf datang dan menjelaskan para peserta yang mengikuti game ini selama 6 hari, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Pokoknya auto sultan hidup lo. Di sini para staf menjelaskan game ini akan merubah hidup kalian semua yang punya hutang berjibun. Di sini para peserta wajib tanda tangan kontrak dengan aturan 1. Para pemain tidak diperbolehkan berhenti main. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain menyetujuinya. Lalu para pemain dibawa ke lokasi permainan melalui tangga-tangga yang aneh. Lalu para pemain sampai di lokasi permainan dan semua pintu pun ditutup total. Setelah para pemain sudah siap, frontman menelpon staf untuk memulai permainan pertama, yaitu permainan lampu merah lampu hijau. Di permainan ini
semua pemain bebas bergerak selama penjaga boneka robot yang imut ini mengatakan lampu hijau. Dan saat mengatakan lampu merah, maka semua pemain tidak ada yang boleh bergerak sedikit pun. Jika ada yang masih bergerak di antara mereka semua, pemain itu langsung dieliminasi otomatis. Lalu saat permainan dimulai, saat penjaga bilang lampu merah, seseorang tidak berhenti bergerak, dan saat itu juga pemain itu langsung tergeletak. Semua orang pada bingung dengan pemain yang tergeletak setelah eliminasi. Dan saat sadar bahwa pemain yang dieliminasi akan langsung ditembak di tempat. Tanpa ampun nih, parah nih. Otomatis semua pemain membubarkan diri, berusaha untuk keluar dari arena. Dan pastinya mereka yang bergerak ditembak mati tanpa terkecuali. Ini mah ajang pembantaian. Setelah kejadian pembantaian, tidak ada pemain yang berani bergerak selain Simbah Ilnam seorang. Yang lain pada ketakutan. Simbah malah senyum-senyum. Namun semua pemain sadar karena tidak punya pilihan dan tidak punya banyak waktu. Mereka bergerak sesuai arahan dari si boneka imut ini. Semua pemain tetap berjalan hati-hati. Semua pemain walau banyak yang ditembak mati, beberapa dari mereka berhasil mencapai garis finish. Dan saat Gi-hun akan sampai finish, dia terpleset dan sempat ditahan oleh pemain yang bernama Ali. Lalu mereka berhasil melewati garis finish di detik-detik terakhir. Dan yang belum sampai finish dan kehabisan waktu langsung ditembak di tempat. Parah sadis ini mah. Setelah permainan yang pertama selesai, para staf mengatakan udah 255 peserta yang dieliminasi di permainan pertama, sehingga cuma 201 pemain yang masih tersisa. Mengetahui itu, hampir semua peserta minta untuk dipulangkan saja. Namun, para staf tidak bisa mengabulkan keinginan peserta. Namun, Sang-woo meminta staf mengabulkan perjanjian pasal ketiga, yaitu adakan voting, karena mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas dari mereka ingin berhenti. Lalu para staf mengabulkan keinginan Sang-woo, dan sebelum melakukan voting, staf memberitahu hadiah yang sudah terkumpul kepada peserta yang masih hidup. Total yang sudah terkumpul adalah 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan terus bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap pemain yang ikut senilai 100 juta won. Makin banyak yang dieliminasi, maka semakin banyak uang yang dihasilkan. Udah kasih tahu duit, langsung mata duitan. Ya pasti saat mereka melakukan voting, banyak dari mereka yang berubah pikiran dan ingin melanjutkan permainan, ya karena hadiah uang yang sangat mereka butuhkan. Saat hasil voting menunjukkan hasil yang sama, Simbah Ilnam menjadi penentu nih. Tampaknya Mbah Ilnam akan melanjutkan permainan, mengingat penyakit yang diderita dan umurnya yang sebentar lagi. Ternyata Simbah Ilnam pilih tidak melanjutkan permainan, sehingga permainan dihentikan dan semua peserta dipulangkan kembali. Sang-woo yang tidak tega pada Ali yang akan pulang jalan kaki. Sang-woo ngasih duit untuk naik bus. Di sini Gi-hun melaporkan kejadian yang dialaminya. Namun polisi menganggap Gi-hun gila. Lalu Gi-hun menyuruh polisi menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Namun tersambung ke orang lain, sehingga polisi marah dan mengusir Gi-hun. Meskipun semua peserta sudah dipulangkan, ternyata kehidupan yang mereka lalui justru malah lebih berat di luar perkiraan mereka. Ali yang nggak sengaja bikin tangan bosnya celaka karena belum bayar 6 bulan gajinya. Sepyeok yang harus menyiapkan uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Sang-woo yang harus membayar hutangnya 6 miliar won,
agar rumah dan toko ibunya tidak disita oleh bank. Gi-hun yang diminta biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap diabetes akut. Dan seorang preman bernama Doksu yang dikejar mafia karena punya hutang segunung. Gi-hun sampai minjem duit ke mantan bininya, namun gak dikasih. Pas pulang malah dikasih duit sama bapak tiri anaknya. Namun dengan perjanjian, Gi-hun tidak boleh menemui anaknya lagi dan tidak boleh berhubungan dengan anaknya lagi. Otomatis Gi-hun kesel, mending ngedapat pinjaman daripada harus putus hubungan dengan anaknya. Di lain tempat, seorang detektif bernama John-ho mencoba mencari kakaknya yang hilang selama beberapa hari. Namun, saat dia ngecek ke kontrakan kakaknya, dia nggak menemukan siapa-siapa. Dia hanya menemukan kartu kayak yang dia lihat di kantor polisi kemarin. Lalu John-ho menanyakan alamat Gi-hun pada polisi. Setelah dapat alamatnya, John-ho berusaha bertemu Gi-hun. Saat ketemu, justru Gi-hun bilang nggak tahu apa-apa. Lalu saat mereka semua dapat kartu undangan lagi, mereka langsung menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hingga mobil jemputan datang dan membawa mereka semua. Tanpa mereka sadari, Se-byok mampu menahan napasnya sehingga nggak pingsan saat ada gas tidur. Lalu, detektif John-ho berusaha mengikuti mobil yang membawa Gi-hun hingga sampai di pelabuhan. Di sana banyak mobil yang akan masuk ke kapal. Lalu John-ho berusaha masuk dengan nebeng di kolong mobil. Lalu para staf lagi daftar ulang ke semua peserta. John-ho yang lagi nyamar langsung nyerang dan mengambil pakaian petugas staf lalu membuang mayatnya ke laut. Saat mereka sampai di pulau tersebut, para staf langsung mengganti pakaian peserta dan mengambil barang bawaan peserta. Namun tanpa mereka sadari, Se-byok berhasil menyelundupkan pisau lipat. Dari 201 pemain yang tersisa, di permainan pertama, cuma 187 yang kembali melanjutkan. Di sini, beberapa orang mulai membuat aliansi dengan pemain lainnya agar bisa membantu menyelesaikan permainan selanjutnya, termasuk Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan Bah Il-nam. Saat jam tidur, dan Se-byok minta ke WC. Saat di WC, Se-byok justru berusaha mencari tahu permainan selanjutnya dengan jalan di ventilator dan menyuruh nomor untuk menahan para staf. Saat di ventilator, Se-byok melihat para staf yang sedang memasak gula. Karena mereka terlalu lama, akhirnya staf topeng segitiga mendobrak masuk. Untungnya Se-byok udah kembali tepat waktu. Besoknya, saat selesai sarapan, mereka semua dibawa ke tempat permainan kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo menanyakan Se-byok apa yang dilihat agar bisa menebak permainan selanjutnya. Se-byok bilang cuma lihat staf yang lagi masak gula. Saat sampai di lapangan permainan, peserta disuruh memilih dari 4 simbol yang terdiri dari lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sang-woo ingat permainan yang akan dimainkan adalah gulali. Namun, Sang-woo nggak ngasih tahu ke teman-temannya dan justru menyuruh mereka untuk berpencar. Lalu Sang-woo pilih segitiga, Ali pilih lingkaran, Gi-hun pilih payung, dan Bah Il-nam pilih bintang. Setelah semua peserta memilih simbol masing-masing, lalu mereka dibagikan sebuah kaleng. Dan saat mereka buka, betapa terkejutnya mereka karena isinya gulali yang seperti simbol yang mereka pilih. Lalu para pemain disuruh memotong gulali sesuai simbol dengan batasan waktu. Jika mereka merusak simbolnya, maka akan langsung dieliminasi di tempat atau ditembak mati. Setelah permainan berjalan, ada pemain yang gak sengaja merusak simbol, langsung ditembak mati di tempat. Namun pemain yang memilih simbol segitiga sangat diuntungkan dalam permainan ini. Beda dengan lingkaran, bintang, payung yang susah banget. Dan Sang-woo juga Se-byok berhasil lolos di permainan ini.
Ali juga berhasil selesai. Bah Ilnam dan Gi-hun terlihat kesulitan karena simbol-simbol mereka adalah yang paling sulit. Saat waktunya akan habis, Gi-hun menemukan cara cepat untuk memotong gulalinya, yaitu dengan menjilati gulali tersebut. Bah Ilnam dan peserta lain langsung menjilati seperti Gi-hun, dan akhirnya Bah Ilnam, Gi-hun, dan beberapa dari mereka dapat selesai sebelum waktunya habis. Lalu saat staf akan menembak pemain yang gagal, salah satu dari peserta justru melawan. Dan saat staf membuka topengnya, si pemain justru menembak kepalanya sendiri. Dan para staf menembak mati para pemain yang gagal. Lalu frontman menembak mati staf yang sudah membuka topengnya. Karena sesuai aturan, siapa yang sudah membuka identitasnya, maka ia harus mati. Lalu Junho yang nyamar dengan topeng lingkaran mengambil topeng persegi agar bisa mengatur para staf yang bertopeng lingkaran dan segitiga, dan film pun bersambung. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian semua nggak ketinggalan video-video baru dari Betah TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.